Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga pertemuan kita ini di dunia bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, melainkan Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap kepada ikhwah yang ada di sebelah sana boleh pindah ke sini biar merapat dan mendekat. Itu sunnah kalau di majelis, ya, tidak mencari tiang bersandar kepada selain Allah, nanti musyrik. Ya, cari tiang, cari tembok bersandar kepada selain Allah itu bahaya nanti. Ya, tidak boleh. Yang bersandar boleh, kalau sudah tua boleh, itu ada alasan. Boleh, antum boleh maju di depan sini, nggak apa-apa, bersandar di sini. Beda, yang rambutnya masih hitam sama yang rambutnya udah putih, beda pasti diperlakukan. Apalagi yang nggak punya rambut sama sekali. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dipertemukan di siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Kita sudah berada di bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang diberkahi, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Sya'ban ini ada hadis yang menjelaskan bagaimana Nabi SAW mengerjakan ibadah di bulan Sya'ban. Ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam sunan beliau dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi SAW ketika ditanya oleh Usamah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa aku mendapati engkau berbanyak puasa di bulan Sya'ban berbeda dengan bulan yang lain? Mengapa engkau ya Rasulullah berbanyak puasa di bulan Sya'ban berbeda dengan bulan-bulan yang lain?" Nabi SAW menjawab, Halo, masih hidup? Oh, Alhamdulillah. Jadi Nabi SAW menjawab, kenapa saya puasa di bulan Sya'ban? Karena dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan dilalaikan oleh banyak orang karena letaknya antara Rajab dan Ramadan. Rajab ini bulan haram, bulan Ramadan bulan diwajibkan berpuasa. Jadi karena letaknya Sya'ban antara dua musim ketaatan, jadi banyak orang yang mengabaikannya, melalaikannya. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan dianjurkan pada saat orang lalai kita isi dengan hal yang bermanfaat, isi dengan ibadah dan taat. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan yang kita kenal puasa di bulan Sya'ban. Puasa bulan Sya'ban ini ada penjelasan dari para ulama dan ada hadis dari Nabi. Apabila sudah pertengahan Sya'ban maka tidak ada puasa. Hadis ini berlaku bagi mereka yang jarang puasa. Karena apa? Dia belum terbiasa dengan puasa. Kalau dia puasa sampai mau masuk 2-3 hari Ramadan, takut fisiknya belum terbiasa dengan puasa, sehingga yang sunnah dikerjakan, yang wajib dilalaikan. Tapi bagi mereka, kata ulama,
bagi mereka yang biasa dengan puasa, jadi kebiasaan mereka setiap bulan, bukan hanya di bulan Sya'ban, maka mereka ini boleh puasa Sya'ban sampai 3-4 hari sebelum Ramadan juga boleh. Berarti kita bedakan antara mereka yang terbiasa dengan puasa dan mereka memang yang jarang puasa. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasum." Apabila sudah pertengahan Sya'ban maka tidak ada puasa. Itu berlaku hanya bagi mereka yang jarang melaksanakan puasa. Maka kata Nabi, bulan Sya'ban ini aku berbanyak puasa karena sering dilalaikan orang, karena letaknya antara Rajab, bulan haram, dan Ramadan. Yang kedua, amalan kita diangkat kepada Allah, kata Nabi, wa turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Amalan itu diangkat, dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban, maka kata Nabi, saya senang amalan saya diangkat sedangkan aku dalam keadaan puasa. Maka kata ulama, amalan kita diangkat kepada Allah itu ada 3 tahapan. Yang pertama, laporan harian. Amalan kita diangkat kepada Allah setiap hari pada saat sholat subuh dan sholat asar. Berarti amalan kita dilaporkan, diangkat kepada Allah setiap hari, itu ada laporan harian pada saat sholat subuh dan sholat asar. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, amalan atau laporan mingguan. Yang pertama laporan harian, subuh dan asar. Laporan mingguan setiap Khamis malam Jumat. Khamis malam Jumat ini ada hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau dengan sanad hasan, sanad baik, dari Abu Hurairah, bahwa amalan kita diangkat seminggu sekali Khamis malam Jumat, dan semua diangkat amalannya kecuali satu, yang memutuskan tali silaturahim. Sayang sekali mereka yang memutuskan tali silaturahim. Coba berbulan-bulan, berminggu-minggu, amalannya tidak diangkat kepada Allah. Kenapa? Karena dia memutuskan tali silaturahim. Maka itu disebut laporan mingguan. Maka ulama ngancurin kita duduk di masjid baca apa Yasin, apa Al-Kahfi, atau baca zikir dan lain, atau diadakan kajian. Kenapa? Biar pada saat amalan kita diangkat, kita dalam keadaan zikir dan dalam keadaan di masjid, dalam keadaan ibadah. Kemudian yang ketiga, laporan tahunan. Laporan tahunan yang kita kenal itu adalah di bulan Sya'ban. Hadisnya yang riwayat An-Nasa'i yang saya sebutkan tadi. Amalan kita diangkat kepada Allah, kata Nabi dalam hadis Sunan An-Nasa'i, dan saya senang amalan saya diangkat sedangkan aku dalam keadaan puasa. Terus di bulan Sya'ban ada yang namanya malam nisfu yang selalu diperdebatkan banyak orang. Malam nisfu itu artinya malam pertengahan Sya'ban. Apakah ada dalil sahih tentang keutamaan malam nisfu? Ada. Memang hadis-hadis seputar malam nisfu itu banyak sekali. Di antaranya ada yang palsu, ada yang sangat lemah, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Di antara yang sahih, hampir semua hadis ini berbicara tentang poin yang saya sampaikan. Di antara semua hadis sahih itu bahwa Allah memandang hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, semua diampuni kecuali 2. Illa musyrik wa musyahin. Inti dari semua hadis Nabi itu bahwa di malam nisfu itu Allah memandang seluruh makhluknya dan diampuni kecuali 2 orang. Orang musyrik, na'udzubillah, dan orang yang musyahin. Musyrik itu berbuat syirik, nggak harus dia kafir. Bisa jadi muslim tapi masih percaya dengan dukun dan syirik-syirik, hal-hal yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Yang kedua, musyahin. Musyahin itu orang apa? Orang yang ada permusuhan, atau bisa diartikan orang dengki. Orang yang ada dengki, hasud, atau orang yang ada permusuhan, itu tidak akan diangkat. Maka kita mulai kadang-kadang di bulan Sya'ban tuh sudah mulai bermaaf-maafan gitu kan. Bagus, tradisi itu bagus. Kenapa? Agar kita memasuki malam nisfu Sya'ban kita sudah tidak ada permusuhan insyaallah. Maka ini diantara keutamaan bulan Sya'ban secara singkat. Kemudian kita menyambut kedatangan bulan mulia, bulan Ramadan. Menyambut Ramadan ini, pertama kita harus berdoa agar Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan
Bukan hanya dalam keadaan sehat, tapi dalam keadaan semangat. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu walaupun hadis masih diperdebatkan ulama hadis, tapi itu sering dipakai para salafus salih. Maka boleh dipakai. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan di awal Ramadan atau sebelum memasuki Ramadan, agar kita berdoa, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan semangat. Kita perlu 2 S ini. S sehat, S semangat. Jadi S sehat itu antum sehat tapi tidak semangat, wallah. Pintu masjid di depan pintu rumah antum persis, tinggal nyebrang aja atau sebelah rumah, gak bakalan antum ke masjid kalau tidak semangat. Halo? Kalau pintu masjid itu ada di depan rumah atau di sebelah rumah kita, kalau antum tidak semangat, gak bakalan bergerak. Di dekat rumah kita dengar suara azan, antum tidak semangat, tidak bakalan ke masjid. Antum dengar suara kajian, itu kalau antum tidak semangat, itu gak bakalan. Kadang-kadang di rumah kita diadakan kajian, anak-anak kita main handphone di kamar. Kenapa? Ya karena tidak ada semangat. Maka yang kita berdoa kepada Allah agar kita masuk Ramadan dalam keadaan sehat dan semangat. Antum kalau sehat tidak semangat, percuma. Antum semangat tapi tidak sehat, tidak ada nikmat. Orang yang sudah sakit sudah rasakan. Mereka yang terhalang dari ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna, dia semangat tapi sayang sekali nggak ada sehat. Dia tidak bisa menikmati ibadah dan keindahan ibadah dengan sebaik-baiknya. Maka kita berdoa sebelum memasuki Ramadan, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan semangat. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah memasuki Ramadan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah hantarkan kita pada bulan Ramadan. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, apabila seorang hamba diberi nikmat yang zahir, itu dijelaskan dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi mengatakan, apabila orang diberi nikmat yang zahir atau dijauhkan dari mudarat atau hal-hal yang buruk, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan kalau tidak, ya kita bersyukur dengan lisan, kalau tidak sujud syukur. Sujud syukur itu pada saat kita dapat nikmat, alhamdulillah dapat Ramadan. Ada saudara, keluarga, tetangga, kerabat, mereka berkeinginan agar mereka sampai pada bulan Ramadan, ternyata ya mereka telah mendahului kita. Maka itulah kita semua penuh harapan agar jumpa Ramadan. Wallahu a'lam, siapa yang sampai pada bulan Ramadan, siapa yang tidak. Kemudian Nabi SAW bergembira dan menyampaikan kabar gembira tersebut, maka boleh mengucapkan selamat atas masuknya Ramadan. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasannya boleh. Itu hadis Nabi SAW, asal itu dalam tahniah, ucapan selamat dengan masuknya bulan Ramadan. Siapa yang tidak bergembira dengan Allah bukakan pintu surga dan ditutup penduduk neraka dan syaitan dibelenggu di bulan Ramadan? Siapa yang tidak bergembira? Maka kita mengucapkan selamat, senang, kita bahagia. Nabi SAW demikian. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, riwayat Imam Nasai dan Imam Al-Baihaqi dan sanadnya sahih, Nabi SAW bersabda, Ja'akum syahrul Ramadan. Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kalian puasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syaitan. Syaitan-syaitan yang besar itu, marada itu syaitan yang marid, yang paling kuat, dibelenggu di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa di dalamnya bulan Ramadan itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita bertanya, malam Isra Mi'raj lebih mulia atau malam Lailatul Qadar? Halo? 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 Masih hidup apa? Nah, ini khusyuk apa ngantuk ini? Ini jam yang berbahaya ini memang. Nah, coba malam Lailatul Qadar yang lebih mulia
atau malam Isra Mi'raj? Lailatul Qadar. Siapa lagi? Isra Mi'raj, malam Isra Mi'raj atau malam Lailatul Qadar? Yang lebih mulia yang mana? Lailatul Qadar. Okey. Coba ulama menjawab bilang apa? Kalau Lailatul Qadar kemuliaannya untuk umat Nabi Muhammad. Tapi kalau Lailatul Isra'i wal Mi'raj kemuliaannya untuk Nabi Muhammad. Jelas? Karena itu kemuliaannya untuk Nabi Isra' Mi'raj. Tapi kalau Lailatul Qadar itu kemuliaannya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dimuliakan di malam Lailatul Isra' Mi'raj, tapi kalau kita tidak. Kalau kita Lailatul Qadar, kita yang dapat kemuliaannya. Maka begitu dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum masuk Ramadan kita berazam, bertekad, berniat agar kita benar-benar melakukan perubahan pada diri kita, bertaubat. Yang malas ibadah, ayo semangat ibadah. Yang malas zikir, semangat zikir. Yang jarang baca Quran, ayo baca Quran. Maaf, selepas salat fardu aja baca 2 ayat, berat tidak? Tidak berat, 2 ayat saja. Boleh dari aplikasi handphone, boleh dari Al-Quran langsung, silakan. Itu diberikan kemudahan kok. Maka antum selepas salat subuh baca 2 ayat, selepas zuhur 2 ayat, selepas asar 2 ayat, selepas maghrib 2 ayat, selepas isya 2 ayat. 2 kali 5 berapa? 10 ayat, hampir 1 halaman setiap hari. Jangan gitu. Antum masuk kantor sebelum mulai aktivitas duduk di meja, sebelum mulai agar berkah, lancar segala urusan, baca walaupun 2 ayat saja. Agar Anda memulai hari Anda dengan keberkahan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, kita bertekad, berazam, berniat untuk jangan kita terguyur dengan ucapan banyak orang bahwa kita ini kalau salat duha rezeki kita lancar. Halo? Sering kita dengar itu kan? Kalau ente salat duha rezeki ente lancar, begini begitu dan seterusnya. Saya mau bertanya, siapa yang ngomong begitu? Gak ada. Memang salat secara garis besar semua menjadi kemudahan rezeki. Tapi gak ada. Nabi bilang salat duha ini sedekah untuk bersendian dalam tubuh kita. Tujuan salat duha begitu. Terus yang memperlancar rezeki, enggak salat subuh berjamaah di masjid. Maka kalau antum bilang salat duha memperlancar rezeki, sedangkan salat subuhnya kesiangan, enggak bakalan rezeki lancar, malah mogok. Salat subuh itu bagaikan apa? Pagar rumah. Salat duha itu bagaikan pintu rumah. Kan kita harus melewati pagar dulu, baru kita masuk pintu rumah. Kalau antum tidak melewati pagarnya, itu bagaimana antum bisa masuk rumah? Kalau lompat, itu bahaya. Dipertimbangkan, ini pemilik rumah atau nyolong ini. Nah, maka itu bagi mereka yang maaf masih terbayang dalam pikirannya salat duha itu memperlancar rezeki, salah. Yang membuka pintu rezeki adalah salat subuh berjamaah di masjid. Harus kita meyakini hal demikian. Halo? Jelas? Maka mereka yang maaf kemarin kesiangan salat subuhnya, besti yang ada di belakang tuh yang biasa kadang-kadang salat subuhnya jam 6, jam 7 atau berapa, itu diberi semangat lagi. Kan ada handphone, alhamdulillah. Kita ada apa? Alarm. Kita punya teman, kita punya komunitas yang baik. Itu komunitas salat subuh kalau bisa bikin. Para perindu surga, bikin aja grup begitu. Apalagi masuk Ramadan. Ya minimal lah Ramadan jangan ketinggalan subuh jamaah. Apalagi di Ramadan, Masya Allah, tabarakallah. Tapi usahakan jangan sampai Ramadan juga ente bablas salat subuh. Maka kita usahakan agar kita salat tepat waktu. Saya bingung ya, kadang-kadang kalau kita ada pesawat jam 2, subuh, kita dari jam 2 sudah di bandara. Saya beberapa hari lalu tuh saya keluar kota, itu pesawat sekitar jam 5. Saya dari jam 3 sudah di bandara. Takut ketinggalan pesawat. Bayangkan, takut ketinggalan pesawat dari jam 2 udah bangun. Tapi bisa kok. Giliran sholat subuh berjamaah malah nggak bisa. Katanya kecapean, ngantuk dan lain. Banyak alasan kita, Masya Allah. Kalau dicatat bisa berjilid-jilid kayak gini. Alasan kita tuh banyak. Tapi harapan kita kepingin masuk surga yang paling tinggi. Ente kalau Allah berlaku adil sama kita nggak ada yang masuk surga kok. Betul nggak? Cuma hanya Allah dengan kasih sayangnya aja kita ini masuk surga kok. Ente kalau Allah adil sama kita, ditimbang satu-satu, kita nggak ada yang masuk surga. Allah kasih 24 jam.
Cuma hanya setengah jam sholat 5 waktu, nggak beres lagi. Allah cuma bilang 23 jam untuk anda semua, cuma kasih 1 jam aja sehari, kita malah nggak kasih. Kerja, Masya Allah semangat, nggak ada yang berani ngantuk. Tapi giliran baca Quran mulai ngantuk. Giliran kerja, catat, ya, apalagi yang bendahara segala macam, itu semua catatan itu diperhatikan. Apalagi ketika baca Quran dalam sholat, belepotan, banyak kesalahan, hitung jumlah rakaat itu salah, dan banyak hal-hal yang lain. Maka jadikan Ramadan momentum untuk perubahan kita. Manfaatkan waktu, jangan disia-siakan. Ya, kurangi tidur kita. Jangan langsung bilang tidur orang puasa itu ibadah katanya. Ente tidur dari subuh sampai maghrib itu bukan ibadah, itu latihan meninggal dunia. Nggak ada pilihan lain. Itu kalau antum tidur dari subuh sampai azan maghrib, itu bukan ibadah, tapi latihan meninggal dunia. Silahkan berlatih untuk meninggal dunia. Latihan, biasa latihan ujung-ujungnya terjadi beneran. Itu kadang-kadang zuhur lewat, asar lewat, giliran azan maghrib, Masya Allah, bangun dia makan. Apa ibadah yang anda dapat? Gak ada yang anda rasakan. Maaf, kalau anda disuntik, dikasih infus, batal tidak puasa? Batal, karena hikmah puasa hilang. Infus itu menggantikan makan minum, maka kata ulama yang diinfus batal puasanya. Tapi kalau dia pakai obat sebagai insulin atau apa, obat suntikan sebagai obat, isinya adalah obat bukan vitamin, maka itu tidak membatalkan karena dia tidak menggantikan makan minum. Bagaimana dia tidur dari pagi sampai malam atau sampai maghrib, sedangkan dia subhanallah banyak ibadah terlantar tidak dikerjakan. Apa hikmah puasa? Hikmah puasa itu merasakan lapar, ya, dan haus. Itu sudah tidak ada karena ente tidur aja. Ya, apalagi yang kumur-kumur kadang-kadang lagi wudu sampai 25 kali kumur-kumur. Tiba-tiba kumur-kumur 3, yang telan 2, yang 1 keluar. Nah, itu kan bahaya. Maka harus kita benar-benar perhatikan kondisi kita minimal di bulan suci Ramadan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dengan mendekat dengan Al-Qur'an. Maaf, kita bilang bulan Ramadan bulan Al-Qur'an. Bagaimana bulan Quran kita aja jarang baca Quran. Imam Al-Bukhari selama Ramadan 30 kali khatam Quran. Sehari sekali. Maaf, mereka dulu nggak ada karpet, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, nggak ada lampu, nggak ada kipas angin, nggak ada fasilitas yang Allah berikan kepada kita sekarang. Tuh lihat nikmat masjid mana yang anda dustakan. Antum lagi duduk di masjid, nikmatnya gimana? Antum ini coba lihat kalau di pedalaman Indonesia, kita di Papua, di Kupang atau di daerah-daerah pedalaman, ente masuk masjid keluar kayak dari sauna gitu, keringat semua habis. Kenapa? Ya fasilitas mereka nggak punya. Tapi kadang-kadang fasilitas udah indah, udah lengkap, udah mulia, tapi kita malas-malasan. Itulah persoalannya di situ. Imam Bukhari setiap hari khatam Quran, bayangkan selama Ramadan 30 kali khatam. Kita juz 30 aja belum khatam-khatam. Allahu Akbar. Imam Syafi'i selama Ramadan 60 kali khatam, sehari 2 kali. Kalau kita ya, kalau saya hitung-hitung gitu ya, baca Quran full gitu ya, kurang lebih sekitar 9 jam, 9 sampai 10 jam. Kalau orang yang hafal ya, baca cepat. Ya, kalau saya 5 juz, 1 jam 20 menit, 1 jam setengah lah, 5 juz. Maka kalau kita 9 sampai 10 jam itu kita baca, itu 30 juz dapat. Bayangkan Imam Syafi'i yang fasilitas pada saat itu sangat sulit, sehari 2 kali khatam. Allah, 60 kali. Imam Syafi'i yang sekarang anak-anak bocah bilang Imam Syafi'i itu salah dalam fikih, salah dalam pendapat ini. Ente siapa? Beliau itu sejak usia 7 tahun sudah hafal Quran. Ente aja belum hafal Al-Fatihah dengan benar. Betul, harus kita mengakui diri kita siapa ini. Imam Syafi'i itu bagaikan matahari untuk dunia, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dan sehat dan afiat untuk tubuh kita ini. Imam Syafi'i begitu, orang yang pertama nulis tentang ilmu usul fikih. Kalau nggak ada Imam Syafi'i, siapa yang bisa kasih tahu? Kecuali kalau dikehendaki Allah. Pertama menulis kitab namanya Ar-Risalah, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, itu 1 jilid. Itu namanya Ar-Risalah, itu kitab pertama dalam usul fikih. Beliau itu khatam Quran. Beliau itu malam hari itu dibagikan 3 bagian. Bagian pertama buat nulis, buat ini baca. Bagian kedua buat sholat. Bagian ketiga buat tidur. Bayangkan.
Antum ini tidur dari habis Isya sampai subuh, nikmat. Tahajud aja nggak bangun. Ini beliau bangun, catat, nulis, capek, lelah. Untuk apa? Untuk kita juga kok. Maka ada ulama-ulama yang abadikan namanya. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Sekarang 1444. Lihat. Namanya masih disebut, masih didoakan. Bukunya masih dikaji. Nah, beda dengan orang baru muncul kemarin menyalah-nyalahkan ulama besar. Padahal kalau dia meninggal nggak ada yang kenal. Ente hidup di dunia nggak ada yang kenal. Ente meninggal nggak ada yang ingat. Itu siapa? Tapi Imam Syafi'i itu meninggal dikubur. Tapi sampai detik ini seluruh dunia kenal Imam Syafi'i. Coba lihat dimanapun nggak ada yang kenal Imam Syafi'i. Maka coba lihat Imam Syafi'i itu khatam Quran 60 kali selama Ramadan. Sampai ada seorang ulama berusaha, coba aja kayak Imam Syafi'i bisa dapat 60 kali kok. Tiba-tiba beliau berusaha ternyata dapat 59 kali. Tapi nggak bisa dapat sampai 60 kali. Kenapa? Kata beliau dalam hatinya, bisa jadi itu adalah kemuliaan yang Allah berikan untuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan cari pahala double puasa. Antum dapat pahala puasa, kita dapat puasa orang lain. Gimana caranya? Berbagi takjil kepada mereka yang berbuka. Berbagi makan, musholla, masjid. Kirim aja air mineral, kirim kurma. Berapa sih satu dus kurma kok? 200-300 ribu, kirim aja ke musholla, ke masjid, ke panti asuhan. Maaf, dia sepanjang hari puasa kita dapat pahala puasanya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun, kata Nabi. Maka itu kita dapat pahala puasa double, puasa kita dan puasa orang lain tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala puasa mereka. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir yang saya ingin saya sampaikan, nanti kita ada waktu buat diskusi atau tanya jawab. Yang saya mau jelaskan di sini adalah sebelum Ramadan tiba, bekali diri dengan ilmu fikih puasa. Fikih puasa itu perlu. Antum kalau mau naik haji, berangkat umroh, antum dilatih dulu di sini, namanya manasik umroh, manasik haji. Maka sebelum Ramadan tiba, undang seorang ustadz membahas fikih puasa secara ringkas. Arti puasa, kapan diwajibkan puasa, kemudian hal-hal yang diperbolehkan untuk yang berpuasa. Kalau bisa minta catatan dari beliau sebelum ngisi. Hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang makruh, itu pegangan buat kita. Hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan qada dan kafarah. Kemudian itu kita bisa kaji, kita bawa ke rumah, kita bisa baca, kita ingat, kita hafal. Jadi kalau terjadi hal-hal pada diri kita siang hari Ramadan, kita bisa menyangkapinya. Dengan apa? Dengan ilmu. Bukan dengan turun-temurun dari orang tua kita disuruh begini begitu, tidak. Anda itu dilandasi dengan ilmu. Kata Imam Ghazali, amal tidak akan diterima kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Antum ini puasa ikut-ikutan, tapi nggak tahu ilmunya, nggak tahu fikihnya, yang nggak diterima. Kenapa? Nggak ada ilmu amal yang diterima tanpa dilandasi dengan ilmu. Seperti antum siang hari Ramadan baru ingat atau ketiduran habis sholat Isya. Ya, bisa terjadi bagi kita kecapean, kelelahan, tidur habis Isya atau habis berbuka tidur, kecapean atau sakit. Sampai bangun udah azan subuh, antum belum niat puasa, gimana itu? Gimana kita menyikapinya? Kata ulama, maka niat di awal Ramadan. Kata mazhab Maliki, niat awal Ramadan untuk 30 hari di backup terus aman. Jadi tuh lihat, kita kalau kaji kita tahu, oh nanti di awal Ramadan bilang, ya Allah saya niat untuk puasa selama Ramadan bulan tahun ini. Jadi kalau suatu malam antum lupa niat, kata Nabi SAW, man lam yubayyitin niyah minal laili fala siyamalah. Barang siapa tidak mempersiapkan niat dari malam hari, tidak ada puasa bagi dia. Jumhur ulama batal, tidak sah. Tapi mazhab Maliki bilang gak apa-apa, kalau backup niat di awal itu di backup. Nanti kalau suatu malam antum lupa, boleh kita pakai mazhab Maliki. Jadi kita ada alternatif yang lain. Tapi itu perlu diketahui dari mana? Kajian fikihnya. Maka mazhab Maliki bilang di backup. Nah, nanti antum di awal Ramadan puasa, niat puasa selama 30 hari. Jadi kalau suatu malam lupa, itu sudah di backup dengan niat pertama. Kemudian antum mau berangkat kerja, mandi dulu. Itu kan gak masalah, itu tidak makruh. Pakai parfum silahkan, gak masalah, jelas. Kemudian cabut gigi siang hari Ramadan, selama tahan dijaga tidak ada yang masuk, itu aman, gak masalah. Cabut gigi, sikat gigi boleh, kumur-kumur boleh, tapi berlebih-lebihan itu dimakruhkan.
Ya, wa baligh fil madmadati illa an takuna sha'iman. Kita berlebih-lebihan dalam berwudu dan berkumur-kumur, tapi kecuali kalau dalam keadaan puasa. Kata Nabi itu jangan. Ya, seperti yang kita bilang, kalau kumur-kumur 25 kali itu bukan kumur-kumur, itu kehausan itu. Ya, menghilangkan rasa haus. Maka yang lebih bagus kita lakukan adalah khususnya kaum perempuan. Contoh yang sedang hamil, yang sedang menyusui, gimana nanti kalau dia berbuka puasa kemudian habis Ramadan, apakah dia wajib qada atau wajib qada dan kafarah, bayar fidyah, wajib qada atau bayar fidyah, atau bayar fidyah saja atau qada saja, harus tahu ilmunya dulu. Ya. Kemudian terjadi hal-hal bagi kita di siang hari Ramadan, itu kita bisa menyikapinya dengan apa? Dengan ilmu, dan semua harus kita mempelajarinya. Maka poin yang paling penting adalah menjadikan momentum Ramadan perubahan untuk diri kita, karakter kita, akhlak kita, sifat kita, ibadah kita. Kemudian kita membekali diri kita dengan ilmu agar kita memasuki bulan Ramadan kita sudah punya ilmu tentang fikih puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita dan Allah senantiasa merahmati kita, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya berikan kesempatan bagi jamaah yang mau bertanya seputar tema yang tadi maupun yang lain, dipersilahkan. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, kalau info kan besok malam Rabu itu malam nyusul Saban, salah ya malam. Kira-kira amalan apa yang menurut hadis itu yang sahih? Karena banyak kalau saya baca ada yang share tuh banyak baca Yasin 3 kali terus bersalawat banyak ratusan kali gitu. Mohon infonya. Yang kedua, mengenai puasa pahala Ramadan, kan ada tadi Pak Ustadz bilang pahalanya biar double kita kasih makan orang yang berpuasa juga. Nah, kalau yang kita kasih, kita Allah ya puasanya maksudnya ya di luar puasa di dalam dimakan gitu. Itu pahalanya gimana gitu Pak Ustadz? Siap. Gitu. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemuliaan malam nisfu Sya'ban, maka dianjurkan menghidupkan malam tersebut dengan berbagai macam taat. Tidak ada ketentuan dalam hadis harus lakukan ini dan itu, bebas. Mau baca Quran, mau zikir, mau istighfar, mau salawat, ya, mau salat sunnah, mutlak, bebas. Tidak ada ketentuan tertentu, ya. Hanya jadi tradisi antara para ya ulama bahwa dibaca Yasin 3 kali atau ada salawat dan lain sebagainya, enggak. Itu bebas, mutlak. Jadi kita tidak bisa mengotak-kotakan orang. Contoh, ada orang yang kuat zikirnya, ya itu bagus. Ada yang kuat salatnya, ya silakan. Ada yang kuat baca Qur'annya, silakan, tafadhal. Jadi kita tidak bisa membatasi orang untuk mempersulit dia dalam beribadah. Maka Allah dalam ayat-ayat puasa dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan yang mudah buat kalian, bukan yang sulit. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita bilang harus baca ini dan baca itu, terus dia nggak sanggup, dia nggak kuat, atau dia mau bisa ibadah, atau contoh disuruh ibadah sedangkan dia jaga di rumah sakit atau di mana gitu kan, atau ada pekerjaan yang dia nggak bisa baca gitu kan, kita bisa bilang zikir aja lebih bagus, ahsan. Sampai antum jaga, sampai zikir, sampai selawat, sampai istighfar. Seperti wanita yang sedang haid bisa dapat Lailatul Qadr kok, ya, bisa dapat Lailatul Qadr. Kan orang bilang itu terhalang kan, sulit, dia punya halangan. Gimana dia bisa ikut Lailatul Qadr? Bisa bersedekah, bisa salawat, bisa istighfar, bisa zikir, bisa baca Quran menurut mazhab Maliki dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Syaukan. Mereka mengatakan boleh wanita yang sedang haid karena itu kan sulit dia melepas Quran. Tapi tidak boleh menyentuh Quran langsung, harus pakai kain atau sarung tangan, ya. Itu yang menjawab pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau antum menghitung-hitung apakah pahala orang yang berpuasa itu dengan baik dan lancar, tidak, kita tidak ada urusan. Yang penting kita berikan pada saat dia berbuka atau dia takjil, makanan pertama masuk ke dalam perutnya itu adalah makanan kita. Itu kata Nabi SAW dapat pahala puasa dia. Walaupun dia tidak sempurna, tapi Allah yang akan sempurnakan, subhanahu wa ta'ala, ya. Maka tetap kita berhusnuzan bahwa insya Allah puasanya lancar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya. Saya mau jawab. Kalau misalkan di susah itu kan kita membaca Yasin itu kan 3 kali setelah sholat maghrib. Bagaimana jika kita masih di perjalanan atau halaman pekerjaan yang lainnya? Dan mungkin amalan apa yang mungkin bisa mendapatkan hasil yang sama dengan membaca Yasin 3 kali itu? Ya, Lailatul Nisf min Sya'ban itu dihidupkan dengan berbagai macam taat. Pada saat Anda sedang di perjalanan, apalagi hari kerja, bukan hari libur, sedang macet, Anda sambil berzikir, sambil bersolawat, sambil istighfar, jelas, atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi lebih ahsan kalau kita sedang dalam keadaan zikir, ya, biar Anda mendapatkan. Tidak harus orang yang duduk di masjid dapat Lailatul Nisf Sya'ban atau orang yang duduk di masjid dapat Lailatul Qadar. Tidak. Bisa Anda dalam pekerjaan Anda, dalam ibadah pekerjaan Anda itu membantu banyak orang, menolong banyak orang. Sambil Anda zikir, sambil sholawat, istighfar, Anda juga bisa mendapatkan kemuliaan yang sama. Jelas? Ibadah itu tidak harus benar-benar di masjid, tidak harus duduk di masjid 24 jam, tidak. Maka Nabi SAW pernah masuk ke dalam masjid dan terkejut melihat orang di dalam masjid di luar waktu salat. Kata Nabi, "Mali araka fi ghairi waktu salat." Kenapa kamu ada di masjid di luar waktu salat? Jelas? Berarti orang muslim itu bertebar di muka bumi untuk membangun ekonomi dan negara. Negara makin kuat, Islam makin kuat, atau kaum muslimin menjadi lebih kuat. Jadi Nabi SAW mengatakan, kenapa kamu ada di masjid di luar waktu sholat? Kata dia, aku punya masalah ya Rasulullah, punya hutang, punya apa? Kata Nabi, ajarin doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Subhanallah. Diajarkan oleh Nabi langsung. Berarti tidak harus berada Anda di masjid, tapi Anda bekerja mencari nafkah untuk keluarga juga itu ibadah kok. Ya, sambil zikir, sambil sholawat di perjalanan juga insyaallah mendapatkan pahala yang sama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Seperti orang yang lagi haji. Ada yang haji pakai kursi roda, ada yang haji berjalan, betul? Apakah pahalanya beda? Sama. Kalau terhalang karena uzur, contoh, Anda lagi sholat sambil duduk karena sakit, dan ada yang sebelah saya sholat berdiri, apakah pahalanya sama? Sama. Kalau ada uzur, tapi kalau ente ini mau enak aja gitu, ya, dapat separuhnya doang. Ya, dan ada hadis, salatul qa'id nisful qa'im, salat orang yang duduk separuh daripada orang yang salat diri. Tapi kan kalau ada penghalang, uzur, dia nggak bisa berdiri, itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka terus baca zikir dan salawat dan istighfar. Insyaallah Anda bisa mendapatkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan tadi adalah persiapan Ramadan adalah dengan ilmu, Ustaz. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentang ilmu juga. Bagaimana sifat kita sebagai orang biasa atau jamaah menyikapi dalam penetapan satu Syawal atau satu Ramadan oleh negara atau organisasi keagamaan itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya sendiri punya prinsip, karena kita di Mesir itu pakai mufti. Mufti itu bilang besok puasa, semua puasa. Besok lebaran semua. Nggak pakai pecah belah ya. Itu kan ada bicara di Mesir dan di Saudi dan hampir negara Timur Tengah. Jadi ketika saya ada di Indonesia kaget, lebaran itu bisa sampai 2-3 hari. Hari ini, hari besok, lusa. Bingung jadi lebaran yang mana. Ya, jadi kan kita menghormati pendapat mereka dan itu pendapat ada dalam fikih. Tapi menurut saya itu tidak terlalu kuat. Seperti pendapat yang mengatakan menentukan awal Ramadan dan awal Syawal itu dengan ru'yatul hilal. Tapi dibantu dengan hisab boleh. Tapi hisab itu bukan menjadi metode utama. Jelas? Karena kita punya hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30 yawm. Puasa ketika kalian melihat hilal dan berbuka pada saat kalian melihat hilal. Apabila bulan itu ketutup dengan awan atau mendung, udah ada lahir hilal tapi ketutup awan atau mendung, berarti kata Nabi sempurnakan Sya'ban 30 hari. Jelas? Maka saya pribadi di Indonesia saya pakai metode ru'yatul hilal yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, tapi kalau ada yang mau ngikut Muhammadiyah, ya tafadhal. Tapi hati saya lebih tenang kepada ru'yatul hilal sebagaimana
hadis Rasulullah SAW. Mereka bahas masalah faqduru lahu, itu pembahasan khusus, kita tidak masuk ke dalam pembahasan lebih dalam tentang fikih tersebut ya. Maka antum bisa lebih aman, bagi saya pribadi ya, itu bahwa ru'yatul hilal itu lebih aman, menentukan awal Ramadan dan juga awal Sya'ban, awal Ramadan dan awal Syawal ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Masya Allah, giliran beliau antum lari itu ya. Ada ini kedudukan khusus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada menanya kan? Jadi hukum orang istri Anda kan insya Allah Ramadan ini lahiran, kan udah masuk masa nifas kan? Iya, 40 sampai 60 hari. Iya. Nah, ketika selesai nifas itu Lahiran di awal Ramadan atau di pertengahan? insya Allah di awal Ramadan. Awal Ramadan. Ketika selesai Ramadan itu kita bayar kode puasanya plus fidyah atau kode puasanya. Nah, kalau wanita yang hamil dan menyusui, terjadi perselisihan ulama, ada 3 pendapat. Bagi mereka yang tidak berpuasa, bagi wanita hamil dan menyusui, terjadi perselisihan ulama, ada 3 pendapat yang masyhur. Pendapat pertama adalah pendapat mazhab Hanafi. Mereka mengatakan wanita yang sedang hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka hanya wajib qada puasa saja. Ya, harian dia telah berbuka di qada selepas bulan Ramadan. Itu pendapat Hanafi. Mazhab kedua atau pendapat kedua adalah mazhab Hambali dan Syafi'i. Mazhab Hambali dan Syafi'i mengatakan apabila wanita tersebut khawatir terhadap dirinya saja, maka wajib qada saja. Apabila dia khawatir terhadap dirinya dan janinnya karena hamil atau bayinya karena menyusui, berarti khawatirannya 2, dia dan bayinya atau dia dan janinnya, maka wajib qada dan bayar fidyah, 1 hari 1 orang miskin. Terus pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW. Beliau berpendapat bahwasannya wanita hamil dan menyusui, ya, mereka itu tidak wajib qada tapi cukup membayar fidyah saja. Silahkan antum pilih mazhab yang mana yang mudah bagi antum. Saya berpikir kemungkinan antum suruh dia ikut mazhab Hanafi, qada saja, jangan bayar fidyah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Paket hemat bagus juga kok sekarang, paket hemat. Suruh dia puasa aja lebih bagus. Nah, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Lagi. Minta doa Ustaz, ini mau di jantungnya bocor, mau dikaratekan. Ini siapa? Ini putrinya. Putri Karyawan. Dina Atelina binti Teguh Purwanto. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah, mari kita doakan Dina Atelina binti Teguh Purwanto. Kita doakan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiha. Nas'alullah 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 al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiha. Allahumma shfiha wa shfi jami' mardal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan dan semangat untuk mengerjakan puasa Ramadan, dan mudah-mudahan Allah jauhkan sifat malas dari diri kita agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. في صحة وعافية ونشاط وهمة يا أرحم الراحمين برحمتك يا مجيب دعاء السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah, kita sebelum berpisah kita ada perjanjian bersama, setuju? Boleh sambil bergandengan tangan, pegang tangan yang sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Bergandengan tangan kita baca perjanjian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan bergandengan tangan. Nah, ikutin bacaan saya. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu, dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, negeri kita, bangsa kita, iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Walhamdulillah. Sudah saling berjanji mengajak ke surga, agar ikan janjinya biar tidak lupa peluk yang sebelah kanan dan peluk yang sebelah kiri, jangan sampai salah perpelukan dengan istri orang. Silakan perpelukan, jangan sampai salah perpelukan dengan istri orang. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sempat jumpa di dunia, insyaallah kita jumpa di surga. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.